Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fauzi Gani bersama saya Fauzi. Apa kabar semuanya? Saya agak lama tidak membuat konten seperti ini, sharing ya, karena ada beberapa kesibukan. Padahal sebetulnya momennya saat ini adalah kita sedang melakukan masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo kemarin sudah dilantik dan hari ini adalah pelantikan para menteri dan wakil menteri di kabinet merah putih. Jadi kabinet Presiden Prabowo ini adalah diberi nama kabinet merah putih. Eh, Total menteri dan wakil menteri jumlahnya sangat banyak ya, lebih dari 100 orang. Itu menjadi sebuah catatan khusus di mana eh, yang pertama kali sejak 1966 kalau nggak salah, jumlah menteri melebihi yang biasanya. Biasanya jumlah menteri dibatasi sesuai undang-undang adalah 34. Saat ini jumlahnya lebih dari 50 menteri ya dan kepala badan. Ini menjadi catatan khusus. Eh, karena ya memang kita tahu ya, setelah Pak Prabowo ini resmi terpilih sebagai calon presiden terpilih ya sebagai presiden di pemilu 2024 bersama calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, ini ada upaya dan kemarin di saat pidato pertama sebagai presiden pun di gedung MPR, Prabowo mengatakan bahwa dulu ia saat kalah dengan Jokowi yang kedua, Pak Jokowi mengajak dirinya untuk gabung di pemerintahan 2019-2024. Sekarang menurutnya dia yang menang dan dia juga merangkul seluruh partai meskipun tidak mendukung dia saat di Pilpres kemarin. Ya memang betul, hanya Nasdem saja yang tidak masuk meskipun Nasdem mendukung Presiden Prabowo setelah pemilu maksudnya ya, karena saat pemilu Nasdem, PKS, PKB itu adalah mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun setelah kalah, Nasdem dan Muhaimin Iskandar serta PKS itu menyatakan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Ya dan jelas apa namanya PKS juga mendapatkan satu kursi menteri, lalu Nasdem menyatakan memang tidak ikut di kabinet Prabowo dan yang uniknya ini adalah PKB gitu ya, di mana Caimin mendapatkan jatah kursi yang luar biasa banyak ya, total 3 sampai 4 gitu. Dan Caiminnya sendiri itu saat ini menjadi menteri koordinator. Jadi memang luar biasa ini ya Caimin ini meskipun sebagai rival tapi setelah selesai dia gabung dan mendapatkan jatah yang luar biasa bahkan melebihi partai-partai yang apa namanya pasang badan untuk Prabowo Gibran ya seperti Partai Gelora meskipun tidak punya kursi di DPR tapi kan terlihat ya melalui Fahri Hamzah itu sangat powerful membela dan menjaga Prabowo Gibran. Ya kalau kita lihat PKB memang beda gitu ya tapi harusnya ya bisa diberikan jatah kursi menteri yang lebih banyak. Bahkan Gelora sendiri hanya mendapatkan 2 wakil menteri gitu ya. Nah, inilah memang kondisi perpolitikan kita, kita ambil sisi positifnya aja di pemerintah di kepemimpinan Presiden Prabowo ini upaya untuk, mengajak banyak lawan ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat pemerintahan menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dan itu pun yang disampaikan oleh Prabowo saat pidato kenegaraan pertama setelah dilantik kemarin. Itu aja update terkini terkait dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Kalau saya prinsipnya adalah akan mendukung kebijakan yang memang baik, tapi kita juga perlu kritisi kebijakan yang memang tidak baik.
Nah, saat ini kan kita belum melihat ada kebijakan yang karena memang baru mulai gitu ya, tapi ke depan kita harus kritis. Karena ya meskipun kita punya anggota dewan, belum tentu juga anggota dewan itu, mau menyuarakan apa yang memang kita suarakan gitu ya. Ya makanya perlu channel seperti ini saya pribadi ya untuk, menyalurkan apa yang memang menjadi unek-unek kita sebagai warga biasa gitu ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.